warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda 3 variabel. Di mana pada video sebelumnya saya juga telah menjelaskan tentang regresi linear berganda ini, tetapi di video kali ini saya menjelaskan dengan persoalan yang berbeda. Sebelum masuk ke persoalannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu regresi linear ini. Jadi, regresi linear ini atau biasanya disebut juga dengan regresi linear sederhana yang disingkat dengan SLR, merupakan metode statistik untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya atau Y, di mana untuk faktor penyebab ini dilambangkan dengan X atau biasanya disebut juga dengan prediktor, dan untuk variabel akibat dilambangkan dengan Y atau biasanya disebut juga dengan respons. Selain itu, regresi linear sederhana juga merupakan metode statistik yang banyak digunakan dalam melakukan peramalan terhadap karakteristik suatu kualitas maupun suatu kuantitas. Nah, langsung saja kita masuk ke persoalannya. Nah, di persoalan kali ini saya akan mengambil data dari sebuah penelitian yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemandirian Belajar Mahasiswa Melalui Pembelajaran Generatif, di mana penulisnya yaitu Fadli. Di penelitian ini terdapat data dari nilai mahasiswa, di mana data tersebut terdapat pada bagian hasil dan pembahasan, dan terdapat rincian hasil evaluasi dari nilai siswa, di mana siswanya ada berjumlah 23, dan ada nilai tugas, UTS, UAS, dan nilai akhirnya. Untuk nilai akhir ini merupakan nilai Y, untuk nilai X1-nya yaitu tugas, untuk nilai X2-nya yaitu UTS, dan untuk X3-nya yaitu nilai UAS. Nah, saya akan membuat regresi linear berganda 3 variabel dari persoalan ini, dari tabel yang dihasilkan di penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke Excel-nya. Nah, saya telah membuat atau menyalin data dari penelitian tadi ke Excel, di mana ada nilai akhirnya, saya lambangkan dengan Y, nilai tugasnya saya lambangkan dengan X1, nilai UTS-nya X2, dan nilai UAS-nya X3. Untuk nilai-nilainya saya telah menyalin dari penelitian yang sebelumnya, penelitian tadi. Kemudian, untuk langkah-langkah selanjutnya, kita akan mencari atau membuat tabel penolong untuk menentukan regresi berganda ini, di mana di tabel penolongnya ada nilai untuk X1Y, nilai untuk X2Y, dan nilai untuk X3Y untuk nilai dari matriks H-nya. Dan untuk di matriks H ada nilai X1 kali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan X3 pangkat 2. Karena yang dimintanya adalah sigma, yaitu sigma dari setiap nilai, maka kita akan mencari jumlah dari setiap nilai ini. Bukan dulu tabelnya. Lalu kita cari yang pertama jumlah dari nilai akhir, di mana jumlah rumusnya yaitu sum. Kemudian kita sorot semua data di variabel Y, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya untuk tugas, jumlahnya yaitu sum. Kemudian kita sorot semua data X1, tutup kurung, enter. Untuk UTS, sum. Kemudian sorot semua data UTS atau X2,
tutup kurung, enter. Dan untuk X3-nya, yaitu zoom. Kemudian sorot semua data di X3, tutup kurung, dan enter. Kemudian untuk mempermudah kita agar tidak mengulang cara yang sama untuk setiap jumlah ini, kita kopikan saja ini sampai data yang terakhir. Setelah kita kopikan, baru kita mencari nilai X1 dikali Y. Kita X1 dikali dengan Y. Enter. Kemudian kita kopikan saja cara ini sampai data yang ke-23 untuk mempermudah. Maka jumlahnya otomatis keluar. Selanjutnya untuk X2 dikali Y. X2 dikali Y. Enter. Dan kita kopikan lagi cara ini sampai data yang terakhir. Untuk X3 dikali Y. X3 dikali dengan Y. Enter. Dan kita kopikan cara ini sampai data terakhir. Kemudian selanjutnya yaitu X1 dikali dengan X2. Ini nilai X1 dikali dengan nilai X2. Enter. Dan kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Selanjutnya X1 dikali X3. Ini nilai X1 dikali dengan nilai X3. Enter. Kemudian kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Selanjutnya X2 dikali X3. X2-nya ini kemudian dikali dengan X3. Enter. Dan kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Untuk yang selanjutnya yaitu X1 pangkat 2. Ini nilai X1 dipangkatkan 2, enter. Dan kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Selanjutnya, nilai X2 dikali nilai X2 pangkat 2. Ini nilai X2-nya dipangkatkan dengan 2 dan enter. Kemudian kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Dan yang terakhir yaitu X3 pangkat 2. Ini data X3, kita pangkatkan dengan 2 dan enter. Kemudian kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah dari setiap data, selanjutnya kita akan mencari nilai dari sigma A dan juga sigma H. Gimana cara untuk mencari nilainya, yaitu N, ada di sini nilai N, kemudian nilai X1, sigma X1 sampai data yang terakhir yaitu sigma X3 pangkat 2. Dan untuk sigma H-nya dari sigma Y sampai sigma X 3Y. Kemudian kita isikan dulu nilai N-nya yaitu 23. Kemudian di sini yang pertama yaitu N-nya 23. Selanjutnya nilai sigma X1 tadi ini. Kemudian sigma X2-nya ini. Dan sigma X3-nya ini. Kemudian selanjutnya yaitu sigma X1-nya ini. Dan sigma X1 pangkat 2. Sigma X1 pangkat 2. Tuh nilai ini. Selanjutnya sigma X1 dikali X2.
sigma X1 dikali X2. Seperti yang ini. Dan selanjutnya sigma X1 dikali sigma X3. Sigma X1 dikali sigma X3 berarti yang ini. Untuk selanjutnya sigma X2. Sigma X2 berarti ini. Kemudian sigma X1 dikali X2. Sigma X1 dikali X2. Ini. Kemudian sigma X2 pangkat 2. Sigma X2 pangkat 2 ini. Dan sigma X2 dikali sigma X3. Sigma X2 dikali sigma X3 di data yang ini. Dan yang terakhir sigma X3. Sigma X3 berarti ini. Kemudian sigma X1 dikali X3. Sigma X1 dikali X3 ini. Kemudian selanjutnya sigma X2 dikali sigma X3. Seperti ini nilainya. Dan yang terakhir sigma X3 pangkat 2. Sigma X3 pangkat 2 ini. Selanjutnya kita akan mencari matriks H, di mana isinya ada sigma Y. Sigma Y berarti nilai yang ini. Kemudian sigma X2 kali Y. Mohon maaf. Kemudian sigma X1 kali Y. Sigma X1 kali Y berarti ini. Kemudian selanjutnya sigma X2 dikali Y. Sigma X2 dikali Y ini. Dan yang terakhir sigma X3 dikali Y. Sigma X3 dikali Y. Seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan matriks A dan H, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari matriks A1, matriks A2, dan matriks A3, dan matriks A4. Nah, untuk menentukan matriks A1 ini, kita akan menukarkan nilai dari kolom pertama di matriks A dengan matriks H. Dan untuk nilai yang lainnya akan berjumlah sama. Ini kita ganti dengan matriks H. Dan kita kopikan. Selanjutnya untuk nilai yang lain itu tetap. Kemudian kita kopikan saja untuk mempermudah. Selanjutnya matriks A2. Untuk matriks A2 ini kita akan menukarkan kolom di matriks A, kolom keduanya, dengan matriks H. Dan untuk nilai yang lainnya yaitu berjumlah tetap. Berarti untuk di kolom 1 nilainya tetap. Di kolom 2 kita ganti dengan matriks A. Dan untuk di kolom ketiga dan keempat nilainya tetap. Kita kopikan saja untuk mempermudah. Nah, selanjutnya matriks A3. Matriks A3 ini kita akan menukarkan kolom ketiga di matriks A dengan matriks H. Untuk matriks
Untuk kolom yang pertama dan yang kedua itu tetap. Nah, untuk kolom yang ketiga kita ganti dengan matriks A. Dan untuk kolom yang keempatnya tetap. Dan yang terakhir kita akan mencari matriks A4, di mana matriks A4 ini menukarkan kolom keempat dari matriks A dengan matriks A. Untuk kolom ke-1 sampai kolom ketiga itu tetap. Kita kopikan saja. Dan di kolom 4 ini kita ganti dengan matriks A. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari matriks A1, matriks A2, matriks A3, dan matriks A4, selanjutnya kita akan menentukan atau mencari determinan dari setiap matriks. Dimulai yang pertama yaitu matriks A, di mana cara mencari determinan rumusnya yaitu mdeterm. Kemudian kita sorot semua nilai di matriks A, semua kolomnya, kecuali matriks A tidak termasuk. Kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya yaitu untuk determinan A1. Determinan A1 yaitu sama mdeterm. Kemudian kita sorot semua data di matriks A1, tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya untuk determinan A2, mdeterm. Kemudian sorot semua data dinilai matriks A2, tutup kurung, enter. Untuk determinan A3, mdeterm. Kemudian sorot semua datanya, tutup kurung, dan enter. Dan yang terakhir determinan A4, mdeterm. Kemudian sorot semua data di matriks A4, tutup kurung, dan enter. Nah, kita telah mendapatkan nilai dari setiap determinan dari matriks ini. Selanjutnya, kita akan mencari nilai B, di mana nilai B ini kita gunakan nanti untuk mencari persamaan Y-nya. Di mana untuk mencari B itu rumusnya yaitu determinan dari setiap A ini, A1 sampai A4, dibagi dengan determinan A. Nah, kita kopikan saja ini sampai B4. Kemudian kita ganti untuk di B2 A2, untuk di B3 yaitu A3, dan untuk di B4 yaitu A4. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilainya. Yang pertama yaitu determinan A1 dibagi dengan determinan A. Kemudian untuk nilai B2, determinan A2 dibagi dengan determinan A. Enter. Untuk B3, determinan A3 dibagi dengan determinan A. Enter. Dan yang terakhir untuk nilai B4, determinan A4 dibagi dengan determinan A. Enter. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B, baru kita bisa mencari nilai persamaan Y-nya. Pertama kita jabarkan dulu rumus dari persamaan Y ini, di mana
B1, ini untuk nilai B1-nya, ditambah dengan B2, ini nilai B2, dikalikan dengan X1, X1-nya kita tulis saja terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan B3, ini B3, dikalikan dengan X2, kemudian ditambah dengan B4, ini B4, dikali dengan X3. Nah, baru kita bisa mencari nilai Y-nya. Untuk nilai Y ini kita cari dengan memisalkan nilai dari X1, X2, dan X3-nya. Nilai Y ini rumusnya yaitu B1, kemudian ditambah dengan B2, dikali dengan X1, ini nilai X1-nya, ditambah dengan B3, ini nilai B3, dikali dengan X2, ditambah dengan B4, dan dikali dengan nilai X3. Kemudian enter. Maka dapatlah hasil dari nilai Y-nya yaitu 80,06971. Nah, ini cara manual untuk mencari regresi berganda ini di Excel. Dan untuk di Excel sendiri, dia telah menyediakan cara alternatif atau cara mudah untuk menentukan nilai dari regresi berganda atau nilai Y-nya ini. Gimana caranya? Yaitu pada menu data ini, kita pilih di menu analisis, ada data analisisnya. Di menu analisis ini kita pilih regression karena kita akan mencari regresi, nilai dari regresi. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita akan menginputkan, disuruh untuk menginputkan nilai dari Y-nya. Untuk nilai dari Y ini kita akan memilih semua atau mensorot semua data Y, kemudian enter, dan selanjutnya untuk menginputkan nilai X, kita sorot semua data dari nilai X1 sampai X3 dan enter. Kemudian ini kita checklist sesuai dengan kebutuhan. Kemudian oke-kan. Maka hasilnya akan keluar di sheet baru, di mana di sheet ini yang merupakan nilai dari variabelnya. Kita kopikan saja untuk membandingkan. Kita coba kopikan di sini. Nah, kita lihat bahwa nilai untuk B1-nya yaitu min 0,76732. Nilai untuk B2 0,200062. Untuk nilai B3-nya 0,300874. Dan untuk nilai B4-nya 0,507654. Dan bisa kita lihat bahwa hasil dengan cara yang disediakan oleh Excel ini sama dengan hasil manual yang kita cari. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang regresi berganda 3 variabel ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.